Nur Laela, 40, warga Kampung Ceger, RT 02 RW 02, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi menjadi korban kecelakaan antara KRL komuter lain dan KA Argo Bromo Anggrek yang terjadi di sekitar stasiun Bekasi Timur. Adik kandung korban, Ade Syofian, 35, mengungkapkan sang kakak merupakan wali kelas SDN Pejagan 11 Pulau Gebang, Jakarta Timur. Korban biasa berangkat pukul 5 WIB ke stasiun Cikarang menuju ke Jakarta. Almarhum membawa motor untuk dititipkan di dekat stasiun Cikarang. Biasanya korban pulang sore hari. Akan tetapi pada hari itu ada kegiatan di sekolah sehingga pulang malam. Menurutnya, jika ada kegiatan tambahan di sekolah pukul 9 atau 10 malam sudah sampai rumah. Akan tetapi ketika itu belum juga pulang dan ada kabar. Kemudian keluarga mendengar berita di televisi dan media sosial mengenai kecelakaan kereta. Dari sana langsung menghubungi teleponnya. Lanjut dia, pihak damkar menyarankan agar datang ke stasiun Bekasi Timur untuk mengeceknya. Dirinya langsung berangkat ke stasiun Bekasi Timur. Akan tetapi belum ada ruang informasi atau posko pengaduan dari PT KAI, sehingga ia mencari tahu keberadaan kakaknya dengan cara mengecek satu persatu korban yang hendak dibawa ke ambulan. Akan tetapi berdasarkan informasi para korban dibawa ke 4 rumah sakit. Sehingga atas inisiatif teman-teman almarhum mendatangi ke 4 rumah sakit tersebut. Almarhum alami patah tulang, memar dan luka di beberapa bagian tubuh. Jenazah almarhum dipulangkan ke rumah duka pada pukul 3 WIB dini hari. Ade menyebut, pihaknya jarang mengobrol dengan kakaknya. Komunikasi dengan kakaknya sebatas saat menyuruh menjemput anaknya. Kata Ade saat diwawancara pada Selasa, 28 April 2026. Bang, bisa diceritain bang, biasanya nanyain anak almarhum, nanti jemput ya si Bian, anak almarhum namanya Abian Usman, nanti jemput ya. Kadang-kadang ke saya kalau saya lagi libur kerja atau lagi di rumah, jemput ntar si Bian jam 3 gitu. Kemarin juga jemput saya tuh jam 3, cuman nggak dikabarin sama almarhumah. Jadi almarhumah ngabarin ke ibu saya, ya ibu saya, baru ke saya suruh jemput anak almarhumah sekolah pulang. itu aja ya bang. Bang, apa sosok yang paling abang lihat dan abang kenang dari almarhum bang? Baik banget, baik banget, terus gak banyak ngomong orang. Udah sih sosoknya baik banget. Baru wisuda S2 juga ya? Iya, baru wisuda. Apa yang diutarain pengen jadi apa setelah lulus S2 bang? Diutarain jadi apa mungkin nggak ada batasan sih kalau dia pemikirannya, gue pengen belajar. Berarti kalau tiap harinya itu di stasiun Cikarang itu dia naruh motor atau rumah atau naruh motor. Dari rumah berangkat jam 5 pagi, ya. bawa motor ke stasiun Cikarang. Dari stasiun Cikarang naik KRL sampai ke Pulau Gebang. Itu aja tiap hari ya bang? Tiap hari, Senin sampai Jumat. Bang, ini kan Ketika pekerja guru biasa jam 5 udah berangkat ke stasiun Cikarang. Dari stasiun Cikarang tuh naik KRL ke Pulau Gebang. Dia kan ngajarnya di Pulau Gebang. SD2 SD3 SD2 Pejagan. SD2 ya. Itu berarti Sekarang bang, katanya informasinya kemarin itu biasanya almarhum ini pulang sore ya bang. Iya. Tapi ternyata ini pulang malam ya bang. Iya, biasanya sih sebelum maghrib tuh udah di rumah. Mungkin ada kegiatan tambahan pas hari Senin kemarin tuh, sebelum pas kejadian kereta itu ya mungkin ada tambahan apa gitu, maksudnya dari sekolah gitu. Nyampe rumah tuh nggak ada kabar sampai jam 9, paling lama tuh jam 10 biasanya sih udah nyampe rumah paling lama kalau ada itu kegiatan. Dari pihak dari keluarga bang, apa yang dilakukan? Dari keluarga paling lambat tuh di jam 9, kalau belum ngabarin pulang, ada kabar pulang, pasti keluarga udah khawatir. Berarti kalau kemarin awal kabarnya gimana Pak? Awal kabarnya tuh kemarin tuh pas dengar di televisi sama di medsos tuh ada kecelakaan di Bekasi Timur kereta api.
nggak ada, maksudnya nggak ada dari pihak KAI ada tembusan ke kita atau gimana, konfirmasi ke kita nggak ada. Jadi kita langsung hubungi nomor almarhum Ibu Nuraela, itu nggak ada respon. Tapi masih nyambung. Masih nyambung, Oke. berdering kalau di WA. Begitu setelah ada 1 jam 11-an itu ada jawaban dari pihak damkar, dari rescue. Ada yang angkat. Iya, ada yang angkat. Waktu itu saya telepon tuh lewat nomor pribadi, maksudnya telepon lewat pulsa, bukan nomor WA itu kota. Dapat jawaban dari pihak damkar, relawan rescue itu, saya disuruh langsung menuju ke sana. Waktu itu saya langsung menuju ke Bekasi Timur. Di Bekasi Timur tuh sampai setengah 12-an tuh belum ada posko pengaduan dari korban. Jadi saya mundar mandir ngelihat korban pada datang ke muka ambulan tuh saya lihat. Untuk datanya juga belum pada masuk dari KAI itu. Jadi sekitar jam 12:30 tuh udah ada rilis nama-namanya. Awal mula rilis dari posko pengaduan. Di situ Ibu Nuraela almarhumah tuh nggak ada nama-namanya di rumah sakit. Itu ada 4 rumah sakit. Akhirnya abang nyari sendiri ke rumah sakit jemput bola. Nyari sendiri itu rekan-rekan dari guru gebangnya, iya. Ada Ibu Meli, ada Cepul dari Depok, ada kisaran 3 orang. Jadi mereka inisiatif nyari ke rumah sakit. Kalau saya standby di posko pengaduan. Akhirnya si almarhum ditemuin nama datanya di rumah sakit aku. Kalau nama datanya tuh belum ada di IGD atau di itu, mungkin masih dalam DPI forensik, dokter forensik. Jadi ada korban meninggal dunia, Ibu Meli ini rekan almarhumah langsung ke kamar jenazah. Begitu meninggal korban Di RSUD. di RSUD, Oke. Langsung dijemput sama keluarga. administrasi ya dijemput keluarga tuh nyampe rumah duka tuh jam 3. Apa bang? Itu jam kisaran setengah 2-an. Apa bang? Banyak, sama kaki sebelah kiri itu tulang keringnya patah, sama di bagian bawah pinggul itu sobek, sama di bawah kuping tuh, di balik kiri kuping tuh ada luka memar, sama sini sih lecet aja. Bang, Jangan lupa subscribe ya.